Shalom teman-teman semua, salam kenal untuk kalian semua ya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami yang begitu baik, kami bersyukur Tuhan hari ini kami dapat bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan menyerahkan setiap diri kami. Kiranya Allah Roh Kudus boleh bekerja dalam setiap hati kami. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Berdoa juga untuk hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba sampaikan semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah firman juga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Teman-teman, kegiatan apa yang paling menyenangkan menurut kalian? Kalau saya pikir dan setelah saya melihat gitu ya, banyak orang yang senang melakukan kegiatan ini, maka saya dapat bilang bahwa kegiatan yang paling menyenangkan dan disukai oleh banyak orang adalah bermalas-malasan. Setuju? Coba ya. Kalau kita sudah sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat, kita sudah bangun pagi dari hari Senin sampai hari Jumat, sudah kerjain tugas. Ketika di hari Sabtu, kita pasti pengen banget untuk bangun siang, untuk bisa menikmati hari itu bersantai-santai. Bahkan kalau kita libur sekolah pun, hal pertama yang kita pikirkan adalah mau liburan, ngajak mama papanya jalan-jalan. Bahkan kalau mama papanya nggak bisa diajak jalan-jalan, kita pasti ngajak teman-teman. Ayo guys, kita hang out ke mall ini. Ayo guys, kita ke tempat wisata ini. Pasti kita akan menikmati hari, akan bermalas-malasan. Nah teman-teman, saya juga pernah kok mengalaminya ketika masa sekolah di SMP dan SMA. Hal yang paling saya senangi ketika libur sekolah adalah bangun siang, menikmati hari, nonton YouTube, main Instagram, main game, and do anything what I want. Nah, teman-teman, apakah ini salah? No, ini nggak salah. Ini nggak salah ya. Kita memang butuh refreshing, kita butuh me time, kita butuh we time bersama teman-teman. Kita butuh untuk bersenang-senang terlebih dahulu setelah kita menjalani sekolah kita, setelah kita melakukan banyak tugas. Ya, kita perlu untuk merefresh pikiran kita, merefresh kegiatan kita. Tapi ini akan menjadi salah apabila malas-malas ini, santai-santai ini justru menjadi satu habit dalam kehidupan kita, menjadi satu kebiasaan, menjadi satu rantai yang seakan mengikat kita supaya kita tidak keluar dari zona ini. Nah, ini yang menjadi salah. Teman-teman, ada sebuah kisah nyata di Amerika, teman-teman bahkan juga bisa carinya di Google. Seorang bernama Brand Mars. Nah, Mr. Mars ini, kita panggil dia Mr. Mars ya. Mr. Mars ini dia punya krematorium. Kalau teman-teman nggak tahu, krematorium itu adalah tempat pembakaran jenazah ya. Nah, kalau di rumah duka biasanya ada tempat pembakaran jenazah untuk dibakar menjadi abu. Nah, itu namanya krematorium. Nah, jadi si Mr. Mars ini dia punya krematorium, dan pada akhir tahun 1990-an tempat krematoriumnya ini, tempat pembakaran jenazahnya ini rusak. Alatnya rusak. Jadi dia tidak bisa lagi membakar jenazah di sana. Nah, sayangnya teman-teman, Mr. Mars ini sangat malas untuk memperbaiki krematoriumnya itu. Dia tidak mau memperbaiki alat yang rusaknya itu. Akhirnya teman-teman, Mr. Mars dia malah mengambil jenazahnya, jenazah para korban yang menitipkan kepada dia. Dia mengambil jenazahnya itu, kemudian dia kuburkan di halaman belakang rumahnya. Nah, lalu abu yang harusnya diberikan kepada korban, kepada keluarga korban, dia memberikannya dengan debu beton. Tahu ya, debu bangunan, debu tembok. Nah, itu dia masukkan ke dalam guci dan dia kasih ke
keluarga. Jadi dia menipu keluarganya seakan itu adalah abu jenazahnya nih. Padahal jenazahnya tuh dikubur karena tempat krematoriumnya itu rusak dan dia tidak perbaiki itu. Nah, kemudian teman-teman di tahun 2004 akhirnya polisi mengetahui tindakan ini dan Mr. Mars pun masuk penjara. Sedih ya teman-teman ya, coba kalau kita bayangkan seandainya Mr. Mars cuman butuh angkat telepon terus bilang, oh tolong dong perbaiki tempat krematorium saya. Maka dia tidak perlu masuk penjara, dia tidak perlu repot-repot untuk menguburkan jenazah. Tapi karena Mr. Mars-nya malas, jadi akhirnya ya begitu akibatnya. Akhirnya dia harus masuk penjara atas tindakan yang ia lakukan. Nah teman-teman, sebenarnya sikap malas itu ada di dalam setiap diri kita. Itu tidak dapat dipungkiri. Bahkan teman-teman di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai ke-8, itu ada merupakan firman Tuhan teguran terhadap orang malas. Dikatakan begini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi teman-teman, firman Tuhan ini penulis Amsal tujukan kepada anaknya. Jadi kalau di ayat 1 tuh nanti teman-teman bisa lihat ada dituliskan hai anakku. Nah, penulis Amsal memberikan nasihat kepada anaknya ini dengan melihat pengalaman dari kehidupan sekitar yang terjadi. Nah, salah satu pengalaman yang diambil adalah dengan mengamati kinerjanya semut. Nah, kenapa si semut ini akhirnya menjadi contoh? Saya yakin teman-teman pasti sudah sering dengar cerita atau kisah mengenai si semut yang rajin. Bahkan ada lagunya juga ya, lagu anak-anak itu si semut yang kecil dan dia rajin gitu ya mengumpulkan makanan. Nah, teman-teman, jadi binatang semut ini binatang yang sebenarnya sangat kecil dan kalau gigit kita itu sakit dan suka mengambil makanan kita, tapi ternyata dia tuh binatang yang sangat pekerja keras. Coba ya, kenapa saya bilang juga pekerja keras dan juga banyak ilmuwan mengatakan binatang semut ini adalah binatang pekerja keras? Karena mereka selalu mengumpulkan makanan. Mereka selalu mengumpulkan makanan untuk diri mereka maupun untuk ratu mereka. Jadi semut itu juga punya ratu ya. Nah, memang betul sih kalau kita amati teman-teman, coba ya kalau kalian amati juga di rumah kalian, kalau ada makanan yang jatuh atau minuman yang manis-manis gitu ya yang tumpah, pernah nggak semut tuh malah lewatin, udahlah sebodoh teing itu ada makanan antepin aja? Nggak ada kan? Pasti semut-semut lama-lama tuh satu datang, lalu lama-lama 3, lama-lama 5, lama-lama banyak tuh langsung udah berderet semut-semutnya. Nah, itu adalah kayak bukti kalau semut itu selalu mengumpulkan makanan. Dia tidak peduli pagi, tidak peduli siang, tidak peduli malam, tidak peduli hari apa, tidak peduli hari Senin atau hari Jumat atau hari Sabtu yang harusnya libur. Nah, tidak peduli itu, tapi semut terus bekerja, terus mengumpulkan makanan. Itu makanya dibilang semut itu adalah binatang yang rajin, begitu ya. Jadi teman-teman, track record kehidupannya semut yang menjadi binatang rajin ini yang akhirnya diambil oleh Amsal untuk menjadi satu contoh yang dapat ditekuni, yang dapat diikuti. Jadi teman-teman, si penulis Amsal ini bilang semut ini mereka tidak dipimpin, mereka tidak diatur secara langsung, mereka tidak disuruh-suruh, tapi mereka ini bekerja keras. Jadi kalau kita simpulkan dengan kata lain, Amsal ini bilang, halo kalian, anak-anak yang malas, anak-anak yang suka bersantai-santai, belajar tuh sama si semut. Mereka aja tidak usah dipimpin, tidak usah diatur, tapi mereka sudah bekerja keras. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kita? Actually, hidup kita jauh lebih bermakna dari semut. Lihat ya, semut aja kecil, kita injak aja mati, kita sentil aja dia hilang, terbang entah kemana gitu ya. Hidup kita justru malah lebih jauh bermakna, jauh lebih berwarna kegiatannya daripada semut.
Dan yang paling penting adalah hidup kita ini cuma sekali. Sekali kita hidup, sekali kita mati. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita terus berikan yang terbaik. Kita terus lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Belajar dengan giat, mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Dan nanti teman-teman, saya yakin kita akan menuai hasil yang terbaik dari Tuhan. Kita akan mendapatkan hasil yang terbaik versinya Tuhan atas pekerjaan keras yang sudah kita lakukan. Nah, teman-teman, mungkin saat ini kita berpikir, malas-malasan nggak kenapa-napa tuh. Oh, sampai sekarang gue aman-aman aja, nggak dimasukin penjara juga kok kayak Mr. Mars. Nah, tapi teman-teman, di dalam Amsal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, penulis Amsal menuliskan akibat dari si pemalas. Katakan begini, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Hayo teman-teman, siapa yang hidupnya sekarang sangat related sama ayat ini? Sekolah 5 menit, berbaring 15 menit. Mengerjakan tugas 10 menit, berbaring 30 menit. Dengerin dulu guru jelasin 1 menit, di menit yang kedua kita udah ngantuk-ngantuk. Nah, saya rasa apalagi pandemi sekarang seperti ini ya, kita tuh bisa belajar di kamar, kita bisa lebih santai, atasnya pakai kemeja, bawahnya pakai celana pendek juga nggak ada yang lihat gitu ya. Akhirnya ya buat kita ya udahlah sekolah gitu ya, sekolah tapi di kamar gitu. Nah, teman-teman, di dunia online saat ini banyak sekali hal yang dapat memacu kita untuk bermalas-malasan. Contohnya ya, bisa saja kalian masuk sekolah, open Google Meet begitu ya, tapi ternyata kalian tuh baru mandi gitu ya, karena baru bangun. Nah, itu kan tidak ada yang tahu. Jadi seakan-akan kita hidup ini tidak ada yang tahu kehidupan kita. Kita tinggal tutup kamera, terus kita go anywhere. Ambil makan, ambil ini, ambil itu. Nggak ada yang tahu. Betul ya? Nah, jadi teman-teman, si penulis Amsal ini bilang, orang yang bermalas-malasan, maka kemiskinan dan kekurangan akan datang dalam hidupmu. Sekali ya, orang yang bermalas-malasan, kemiskinan dan kekurangan akan datang dalam hidupmu. Tapi teman-teman, sebenarnya kemiskinan itu, kalau kita bicara soal kemiskinan, kita bicara soal kekurangan, itu bukan hanya cuma masalah dalam materi. Yang mau saya highlight pada hari ini adalah kita juga bisa miskin di dalam pengetahuan. Kita bisa miskin dalam sikap tingkah laku kita. Bahkan teman-teman, mirisnya kita juga bisa miskin dalam hikmat dari Allah. Kita bisa miskin pengetahuan karena kita malas belajar. Betul? Ketika kita malas belajar, kita tidak tahu. Kita bisa miskin dalam sikap tingkah laku karena kita malas untuk memperbaiki diri kita, malas untuk belajar karakter yang baik. Dan kita bisa miskin di dalam hikmat dari Tuhan karena kita malas baca Alkitab. Buku kuno Alkitab apaan sih, nggak usah lah dibaca. Atau kita malas berdoa, malas berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa miskin dalam hal-hal ini. Teman-teman, Amsal mengatakan tidak ada gunanya menjadi orang miskin. Sekali lagi saya tekankan ya, miskin itu bukan cuma materi. Bukan cuma ketika kita kurang makan maka kita miskin. Ketika kita nggak bisa beli HP baru maka kita miskin. No. Yang mau saya tekankan adalah tidak ada gunanya teman-teman kalau kita jadi orang miskin di dalam pengetahuan. Apalagi miskin dalam hikmat dari Allah. Teman-teman, di ayat yang ke-12 sampai 15 penulis Amsal melanjutkan,
Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat pulihkan lagi. So teman-teman, kalau kita simpulkan, percuma kita bisa beli apa saja yang kita mau. Percuma kita bisa jalan-jalan kemana saja kita mau. Tapi ternyata kita miskin di dalam pengetahuan dan hikmat dari Allah. Percuma teman-teman kalau kita bisa menraktir teman-teman kita, memberikan makan, kasih hadiah kepada teman-teman kita. Tapi ternyata kita miskin dalam sikap tingkah laku kita terhadap teman-teman. Entah mungkin kita berkata kasar, entah mungkin kita suka gibah, suka gosip, benci terhadap teman-teman. Itu semua tidak ada gunanya. Teman-teman, hari ini saya mau bilang, hikmat dan pengetahuan adalah hal yang penting dalam hidup kita. Itu sebabnya teman-teman kita belajar di sekolah. Kita belajar di sekolah dan guru-guru pun berusaha untuk mengajari kita. Bahkan pada saat online seperti ini pun mereka terus berjuang memberikan yang terbaik supaya kita bisa belajar dengan baik. Kita bisa mengetahui berbagai macam pengetahuan yang membekali kita. Itu sebabnya juga teman-teman kita belajar akan firman Tuhan. Kita terus membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita juga tidak miskin di dalam hikmat dari Allah. Sesungguhnya teman-teman, tidak ada hikmat yang lebih besar, tidak ada hikmat yang lebih benar daripada hikmat dari Allah. Saya sendiri pun tidak punya hikmat yang benar, tidak punya hikmat yang besar. Guru-guru, orang tua, teman-teman kalian, atau siapapun itu, juga tidak ada yang punya hikmat yang benar. Hanya Tuhan satu-satunya, teman-teman. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang punya hikmat yang benar, yang punya hikmat yang sejati, yang punya hikmat yang besar. Hanya Tuhan. Itu sebabnya teman-teman, saya, guru-guru, orang tua kalian, atau siapapun yang memberikan nasihat kepada kalian, kami semua ini hanyalah alatnya Tuhan. Hanya alat Tuhan yang menolong untuk kalian memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, bertekunlah minta hikmat dari Tuhan. Karena hanya dialah sumber hikmat yang tidak pernah habis. Mintalah kepada Allah dengan sungguh. Berdoalah kepada Dia, bilang, saya Tuhan, aku, kita semua butuh hikmat dari Tuhan. Butuh hikmat dari Tuhan untuk menuntun kita, untuk menolong kita di dalam bersekolah, untuk menolong kita di dalam bersikap kepada teman-teman, untuk menolong kita di dalam bersikap terhadap orang tua kita, terhadap guru kita. Mintalah hikmat itu kepada Tuhan, teman-teman. Saya, guru-guru, dan juga orang tua, kami semua pun meminta hikmat daripada Tuhan. Tanpa hikmat dari Tuhan, tanpa kami belajar, tanpa kami bekerja keras, maka kami lama-lama akan semakin miskin. Oleh karena itu kami terus bertekun, kami pun terus berusaha tetap berjuang keras untuk memperoleh pengetahuan yang benar, untuk tetap rajin di dalam mencari hikmat Tuhan, sehingga kami pun bisa dapat menjadi contoh dan menyebarkannya kepada orang lain. Nah, teman-teman, ayo kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar untuk terus bertekun dan terus rajin, baik di dalam sekolah,
di dalam mencari kebenaran firman Tuhan, atau apapun yang kalian kerjakan. Ingat teman-teman, hidup kita cuma sekali. Hidup yang cuma sekali ini sudah dibayar dan sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Kristus sudah membayar kita, Kristus sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Betapa sayangnya Yesus Kristus, betapa sayangnya Allah Bapa terhadap kita, hingga Dia tidak mau hidup kita sia-sia. So teman-teman, tidak ada pembelajaran di dunia ini yang sia-sia. Kita hanya perlu untuk terus berjuang, kita hanya perlu untuk terus bertekun, kita hanya perlu untuk terus rajin melakukan apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Kalau kita sekolah, sekolahlah dengan rajin, belajarlah dengan giat. Kalaupun nanti kita mendapatkan nilai yang bagus, it's a bonus from God. Dapat nilai bagus itu adalah bonus. Yang penting adalah kita tetap rajin, kita tetap tekun, kita tetap berjuang keras di dalam sekolah kita, supaya kita tidak pun miskin dalam pengetahuan. And for your information teman-teman, kemalasan ini termasuk di dalam 7 deadly sin. Kalau teman-teman tahu, ada 7 dosa maut yang di list yang terdapat di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kemalasan. Nah, teman-teman, jadi jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa kemalasan karena kenyamanan yang saat ini kita miliki. Karena itu, teman-teman, marilah kita tidak boleh lupa untuk meminta hikmat dari Tuhan, menuntun kehidupan kita, menuntun sekolah kita, menuntun kegiatan kita. Rajinlah baca Alkitab, rajinlah berdoa, rajinlah memuji namanya, menyembah nama Tuhan. Karena disitulah kita akan menemukan kebenaran yang sejati, menemukan hikmat yang benar, menemukan hikmat yang besar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan setiap kami untuk tidak bermalas-malas dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami bermalas-malas, maka kami tidak ada mendapatkan untung apapun. Tidak ada gunanya Tuhan bagi kami untuk hidup bermalas-malasan. Namun Tuhan, kami sadar kami lemah, masih sering kali kami menikmati kemalas-malasan yang ada di dalam diri kami. Tuhan, tolong kami, biarlah kami boleh selalu mencari akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh tetap terus menuntun kami dengan hikmat daripada Tuhan. Sehingga biarlah kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berguna. Ajari kami Tuhan untuk tetap terus bertekun, tetap terus rajin, baik di dalam sekolah kami, di dalam kehidupan bersama dengan keluarga kami. Biarlah Tuhan yang menolong dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan diri kami untuk Tuhan pimpin, untuk Tuhan tuntun. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam rajin teman-teman. Terus semangat, bertekun di dalam belajar dan juga mencari hikmat dari Tuhan. God bless you.